Beredarnya berita yang dimuat salah satu media lokal Luwu Timur yakni Batara Pos pada tanggal 29 September 2020 terkait dugaan adanya lahan kosong dan pengelambungan data PSR yang dikelola oleh Koperasi Agro Mandiri Utama. Berita yang diduga tidak sesuai fakta dari hasil konfirmasi wawancara narasumber tersebut dibantah pemilik lahan sebagai berita fakta di lapangan. Beredar berita terkait dengan adanya lahan kosong dan penggelembungan data PSR yang dikelola oleh KSU Koperasi Kamu. Berita tersebut tersebar luas di media sosial yang diberitakan oleh media Batara Pos. Dalam isi berita tersebut terdapat seorang petani yang sebagai sumber dari isi berita yang disajikan oleh media Batara Pos. Sementara pada hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020, tim investigasi Liputan Info TV menemui langsung Lada Rusman selaku petani yang menjadi sumber dari isi berita tersebut. Melihat berita tersebut, ia sangat kaget atas yang diberitakan oleh media Batara Pos tanpa sepengetahuannya dan menurutnya isi berita tersebut tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Sementara itu, Lada Rusman juga menjelaskan bahwa apa yang dia sampaikan ke pihak Koperasi Karyata dan pihak media Batara Pos tidak sesuai dengan isi berita yang telah terbit dan tersebar di media sosial. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Lada Rusman kepada tim investigasi Info TV. Terkait adanya informasi publik dari media yang mengatakan bahwa saya, Lada Rusman, kemarin membahasakan bahwa ada lahan kosong yang ditanami, yang direplanting oleh pihak Koperasi Kamu. Nah, di sini saya mau klarifikasi, masalahnya begini. Dari pihak Koperasi Karyata mengatakan lahan yang kosong dia tidak mau tahu apa sudah pernah ditanami atau mati, terbakar apalah. Yang dia mau tahu lahan yang ada pohon sawitnya yang mereka mau kerjakan. Jadi saya membahasakan kemarin itu, saya bilang kalau memang seperti itu, sana lahannya Pak Inna atau Sesu. Kenapa lahan kosong sudah seperti hutan bisa dilihat langsung, bisa dikerja oleh Koperasi Kamu. Dan kenapa lahan kami di sini khususnya transmigrasi diri tidak bisa dikerjakan? Makanya saya di sini mengambil kesimpulan sesuai persepsi saya sendiri, entah benar atau tidak. Kenapa lahan sana kosong dikerjakan, lahan kami sini kosong tidak dikerjakan? Apa ini tebang pilih atau bagaimana? Kalau bermasalah latar belakang kebun itu, lahan itu, semua sudah pernah ditanami dulu. Macam diri-diri itu sudah, cuman karena persoalan kemarau panjang akhirnya terjadilah kebakaran selama sebulan lebih. Itu menghabiskan beberapa luas lahan sawit orang petani di situ. Terkait lagi masalah lahan milik Pak Sesu yang saya katakan kosong, kenapa dikerja, kami kosong juga kenapa dikerja, itu alam walam. Saya katakan di sini tanda kutip alam walam. Saya tidak memastikan, saya di sini membahasakan bahwa perkiraan saya waktu saat masih aktif semua petani di dalam, baik saya atau Pak Sesu dan yang lain, itu sekitar 5 hektar bibit yang dia langsir masuk. Penanamannya seperti itu, kurang lebih yang saya tahu ini 5 hektar. Adapun di belakangnya itu saya tidak tahu, saya tidak mau tambah dan saya tidak mau kurangi. Gimana Pak Naik? Nah, saya tidak mau kurangi. Terkait masalah info jelasnya itu bisa ditanyakan kepada Pak Sesu sendiri. Makanya kemarin itu saya ajak kemarin tim dari Koperasi Karyata, 1 orang dan 2 orang dari media. Ayo kita terus ke dalam sekalian, ambil liput data kalau yang mau meliput. Tetapi beliau mengatakan bensin saya sudah mau tipis ini, tidak bisa terus, takutnya nanti ini. Dia mengambil data yang ada di sekitaran saja di Simpang 4
persis di sudut belakang saya dan di dekat kebun bapak, pondok bapak. Beliau memang sempat ke belakang di rawa, diambil, saya suruh dia langsung ambil fotonya, itu bekas truk Exa yang pernah melintas di rawa itu masih berbekas. Foto langsung itu kebun sawit yang dulunya sudah tertanami dan masih ada sawitnya. Cuma karena di situ rawa, kalau secara manual itu saya kira 1001 itu teman petani khususnya dalam yang mau borong itu mau kerjakan. Tapi karena berhubung ini ada program seperti ini, ada alat berat di dalam, dialihkanlah itu untuk membersihkan itu lahannya. Nah, seperti itu. Saya ada pun mekanisme proses program ini saya belum tahu persis seperti apa cakupannya toh. Saya belum tahu karena saya petani ji. Saya bertanya Pak sedikit. Ya. Tadi ada bahasanya Bapak di situ bahwa di lahan itu kebun kelapa sawit. Ya. Itu memang benar kebun kelapa sawit di situ. Betul Pak. Sebelumnya. Itu sebelumnya kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Ya. Ya memang ditanam kelapa sawit di situ. Memang ditanam. Tapi pernah kebakaran. Karena terbakar. Kebakaran selama sebulan tidak padam. Itulah yang mengakibatkan sawitnya habis. Oke, seperti itu. Harus dikopi itu Pak ya. Ya, jadi itu lahan itu bukan lahan kosong, lahan sawit. Bukan lahan kosong, hanya sekarang ini karena sudah banyak tanaman liar jadi dianggap kosong oleh pihak koperasi, pihak lain lah. Ya, pihak koperasi yang ini. Nah, sekarang ini yang saya klarifikasi kan di media itu ada bahasa lahan kosong yang dikeliling, yang di-replanting. Ya. Padahal menurut bapak-bapak orang di sini itu yang punya kebun itu bukan lahan kosong, itu adalah kebun sawit. Emang pernah mereka tanam sawit? Itu pernah mereka tanam sawit. Kalau sekarang tidak ada, itu saya tidak tahu. Pernah kebakaran? Pernah kebakaran. Itu yang menyebabkan jadinya kosong. Sebagian terbakar, sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Hanya ditumbuhi lalang karena ya, betul. Selain itu, Sesu selaku petani sawit yang lahannya diklaim sebagai lahan kosong, mengatakan bahwa lahan yang dia daftarkan ke dalam program PSR adalah lahan sawit, bukan lahan kosong. Kalau dia bilang lahan kosong ditanam dikelola ini tidak, itu sudah kami tanami sawit 5 tahun yang lalu Pak, tapi pertumbuhannya ya kurang bagus ya, tapi memang sudah banyak yang mati, tidak seberapa yang ada beberapa yang hidup. Nah, ada beberapa yang selesai. Kalau dia bilang lahan kosong, saya rasa salah. Kalau dia bilang tidak pernah ditanami sawit, itu salah. Semua orang di sini Pak tahu bahwa itu sudah kami tanami sawit. Semua orang di dalam situ dia tahu bahwa itu lokasi sudah ditanami sawit full. Kebun sawit. Hanya belum berhasil. Awalnya belum berhasil. Karena mungkin pengaruh tanaman Pak ya, pengaruh bibit yang asalan mungkin ya, tidak tahu. Nah kira-kira sedikit ini Pak dari program PSR ini, apa yang Bapak harapkan dari program permajaan sawit ini selaku petani? Ya mudah-mudahan dengan adanya program ini Pak, kami bisa berhasil. Ya. Terus yang kedua, sebelumnya Pak, memang pernah ada orang yang mendatangi kita setelah kita mengusulkan di Koperasi Agro Mandiri Utama ini. Adakah orang yang datang sama kita? Iya. Baru-baru ini pernah ada kami didatangi, dia mengatakan bahwa ini lebih baik cabut cabut usulannya, lebih baik masuk di koperasi koperasi katanya. Itu kalau dia bilang selesai di teras langsung penanaman. Kalau ini koperasi kamu agak lambat, jadi saya bilang waktu itu justru saya senang kalau selesai di teras agak, biarlah dulu tinggal beberapa bulan karena tanahnya Pak
supaya bagus. Kalau langsung itu ditanami itu air rusak. Saya menarik ini. Itu koperasi apa namanya Pak yang datang itu pengusul? Koperasi Karyata Pak, Karyata ya. Koperasi Karyata. Iya. Berarti dia yang datang ke Bapak untuk menawarkan Iya. menawarkan pengusulan lahannya Bapak itu lewat dia. Iya. Dia suruh saya untuk lebih baik lewat koperasi Karyata daripada lewat koperasi kamu katanya. Oh, berarti dia suruh tertarik berkas supaya kita usulkan lewat koperasi Karyata. Iya, Karyata. Oh, begitu. Iya. Iya. Itu sekitar kapan itu Pak ya? Ada berapa bulan? Baru-baru ini Pak. Baru-baru ya. Baru-baru ini sekitar 1 minggu, baru seminggu ya. Seminggu yang lalu. Iya. Oh iya. Nah, ya. Orang yang mungkin kenal. Iya, mungkin kita kenal orangnya itu Pak yang datang. Berapa orang dia datang Pak? Ada 2 orang. 2 orang. Iya. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Laki-laki semua Pak ya. Iya. Berarti awalnya ini dia suruh kita tarik berkas dari koperasi kamu untuk dialihkan ke koperasi Karyata. Iya. Ini yang pertama itu 1 orang bahwa dia suruh saya menarik berkas. Iya. Nah, kemudian itu orang 2 datang untuk menawarkan untuk masuk di Karyata. Oh, iya. Itu terkait lahan yang dipoto yang saya perlihatkan tadi itu Pak, itu memang lahannya Bapak itu? Iya, bukan. Bukan dipoto? Bukan. Tapi tempatnya di Maliwoo? Tempatnya di Maliwoo ya. Oh iya. Tapi memang sawit dulu juga di situ Pak? Iya, Atau sawit dulu. memang tidak ada? Iya. Oh, sawit juga? Sawit juga dulu itu. Saya tahu semua itu lokasi dalam situ Pak. Itu semua dalam situ sawit memang dulu itu. Bersamaan Jun saya menanam itu lokasi itu. Dia menanam, saya juga menanam di situ. Di area itu? Iya. Oh Bapak dia orang dari mana itu Pak yang punya kebun itu? Ya, orang dari sini dari Mantadulu. Ya, Mantadulu ya. Dari desa Mantadulu. Iya. Dia punya kebun di Maliwoo. Iya. Berdekatan dengan kita punya kebun. Iya, itu Pak. Satu area yang kita punya lahan, kebunan. Satu wilayah di situ. Satu wilayah. Iya. Berarti bersamaan kita tanam sawit tak Iya, pada bersamaan. saat itu. Iya. Berarti umur sawitnya dia tidak jauh beda dengan umur sawit tak? Ya, tidak jauh beda.